Nah, ini TOF-nya seluruh sejajar dengan coakan yang ini guys, jangan coakan yang kecil ini ya. Yang sebelah in-nya juga ketemu coakan yang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Berjumpa lagi dengan saya Andika Motor, channelnya seputar otomotif. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh. Juga Andika Motor mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dari setiap langkah atau gerakan kita, aktivitas kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti semuanya dengan pahala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho untuk kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebaiknya sebelum kita melakukan aktivitas, maka kita lakukan berdoa. Melakukan doa, jangan lupa kita selalu menyertakan kedua orang tua kita dalam doa kita guys, karena orang tua adalah segala-galanya untuk kita. Ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian ingin diangkat derajat, ingin dimuliakan, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk video yang ini yaitu video lanjutan yang kemarin, kita langsung ke inti pokok ya, tentang perakitan engine Nissan Evalia yang kemarin sempat kita pangkas durasinya karena masih terlalu panjang ya durasinya, maka terpaksa kita pangkas. Nah, untuk kali ini berarti kita tinggal melanjutkan ke bagian pemasangan valve lifter atau pemasangan camshaft ya, noken as. Nah, untuk valve lifter ini kan sudah terukur ya, sudah terukur, masing-masing sudah ada ukurannya, jadi jangan acak-acakan, jangan asal copot kemudian asal pasang, itu nggak boleh ngawur ya, ngawur, karena ini untuk ketebalan simnya juga sudah terukur, sudah teratur. Misalkan di bagian klep 1 ukurannya berapa, di bagian klep nomor 2 ukurannya berapa, di intake maupun di exhaust itu sudah ditentukan guys ya dari pabrikan. Tetapi kita bisa melakukannya dengan cara kita menggunakan toleransi ya. Misalkan untuk ukuran pabrikan di Nissan Evalia itu 28 sampai 35 ya untuk in ataupun exhaust ya. Nah, kita lakukan toleransi. Kenapa? Karena untuk mencapai nilai dan angka tersebut sulit sekali guys ya. Yang penting jangan terlalu rapat, kemudian jangan terlalu renggang juga. Misalkan mudahnya untuk di Avanza kan di intake itu kan aturan pabrikannya itu 18, kemudian exhaustnya itu di berapa, 31 ya, 31. Nah, itu kita bisa ngambil toleransi baik naik maupun turun. Misalkan intake di 18, ambil kita toleransi ke 20, kemudian untuk turunnya bisa juga kita pakai 15, 0,15 ya. Kemudian di bagian exhaustnya kan 31, bisa kita menggunakan 33, 32, kemudian turunnya juga bisa kita menggunakan 28. Yang penting jangan melebihi toleransi ya. Kalau untuk maksimalnya atau finalnya toleransi di exhaust misalkan 31, itu misalkan di 40 itu sudah tidak bisa kita lakukan guys ya, karena terlalu jauh, terlalu renggang juga. Final di intake juga misalkan 18 kita menggunakan 30, itu enggak direkomendasikan ya. Tapi kalau misalkan masih di angka 20, 21 untuk intake ya, kemudian di bawahnya 15 atau 14 itu masih bisa kita gunakan guys. Oke, lanjut kita pasang guys ya. Kita pasang si bagian valve lifter ini ya untuk mengejar nilai angka yang kita inginkan sesuai dengan angka pabrikan, itu bagus, efeknya juga bisa bagus. Tapi kan kalau misalkan situasi dan kondisi tidak mendukung, kemudian kita tidak mempunyai si cadangan untuk offload valve lifter ini, ya terpaksa kita lakukan pengukuran apa adanya. Yang penting masih dalam keadaan toleransi gitu guys ya. Tapi
Kalau yang ini udah kita ukur, alhamdulillah masih masih masuk ke standar ya. Paling lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit itu wajar ya, karena usia pemakaian juga. Dan ada sebagian mekanik juga yang bilang katanya untuk valve yang sudah menggunakan valve lifter ini setelan klep ya, katanya tidak bisa berubah selamanya. Itu hoak ya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Ya namanya juga mekanisme ini kan, tonjolan ini kan untuk ke klep juga. Nah itu bisa terjadi juga kan keausan karena ketukan ya. Kemudian si payung valve-nya juga di bawah kan karena ketukan juga, bisa jadi si seatingnya yang habis, kemudian si payung valve-nya juga yang habis. Nah itu kan bisa berubah ke valve clearance. Nah itu salah besar ya. Jadi nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sekarepmu ngomong kalau valve ini nggak bisa berubah. Katanya kalau misalkan sudah di 22 ya 22 aja, itu nggak masuk akal guys ya, karena ini kan mekanisme juga ya. Nah, jadi kita harus tahu gerak gravitasi, kemudian ilmu fisika tentang masalah aus dan sebagainya, itu kita harus tahu guys ya, harus tahu. Apalagi bidang kita adalah di bidang mekanik ya. Di bidang mekanik harus tahu yang namanya gaya gravitasi, tolak menolak, kemudian keausan dan sebagainya, itu harus tahu ya. Kemudian ukuran toleransinya, kemudian apalagi ya, hukum derajatnya dan sebagainya, itu kita harus tahu guys. Oke, kita lanjut ke pemasangan valve lifter satu-satu guys ya. Kita mulai dari intake dari exhaust ya, karena intake kan sini nih, dari exhaust. Oke, siap, kita pangkas dulu guys. Oke, kita kasih pelumas dulu guys, satu-satu kita masukin guys ya. Nah nanti untuk tandanya ini, untuk tandanya kan dari tip X, nanti juga hilang sendiri guys. Masukin pelan-pelan, karena untuk knalpot atau exhaust itu angka ya, angka 1, 2, kita kasih pelumas di sininya guys, pelan-pelan aja guys. Kita kasih pelumas 2, kemudian 3 ya, 3. Tiga, 4. Oke, untuk valve lifternya sudah kita pasang semuanya supaya aman. Kita letakkan dulu di sini guys ya. Tadi ada yang kelupaan untuk ukuran kekencangan silinder head ini, yaitu di 6 kg ya. Kemarin nggak kita sempat berikan videonya atau nggak kita tayangkan. Untuk ukurannya yang pertama kita kasih di 2 kg, kemudian ke 4 kg, dan terakhir di 5,5 atau 6 kgm ya, untuk kekencangan baut silinder head Nissan Grand Livina maupun Nissan Evalia ya. Jadi yang penting rata, presisi, menggunakan kunci torsi atau kunci momen. Jadi jangan asal-asalan manual, kadang-kadang ada yang terlalu kendor, kemudian terlalu kencang juga guys ya. Oke, nah untuk pemasangan camshaft kan di bagian Grand Livina ini ya, atau Nissan Evalia, kayaknya harus kita pasang di bagian depan dulu ya, di bagian depan dulu, kemudian kita pasang si rantai atau timing chainnya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pemasangan di bagian camshaftnya guys, untuk mempermudah pemasangan di bagian rantainya maksudnya guys ya. Karena nggak kayak Avanza kita pasang dulu si camshaftnya kemudian kita susul dengan rantai keteng ya, maksudnya kayak gitu guys. Oke, kita pasang dulu di bagian pompa olinya dulu di bagian depan guys. Oke, lanjut guys, ini untuk tahap
berikutnya yaitu bagian tampak depan ya. Kita urus dulu pompa oli sebelum kita melakukan pemasangan timing chain. Nah ini untuk pompa olinya kemarin asal kita pasang aja guys, cuman udah kita bersihkan ya di bagian dalamnya. Nah ini sengaja kita kasih grease. Kenapa kita kasih grease di bagian giginya ini? Karena untuk supaya nanti ketika start awal dia langsung vakum ya, langsung mengisap oli, kemudian oli langsung bisa tersalurkan ke bagian atas atau bisa bersirkulasi dengan cepat ya. Nah ini kita pakai grease, sasis grease, kita kasih tipis-tipis aja guys di bagian sini guys nih. Nah kasih bagian giginya ini tipis-tipis saja guys, nggak usah tebal-tebal, supaya untuk menciptakan kevakuman sehingga si oli nanti start awal langsung bisa naik atau bisa bersirkulasi. Nah ini trik dan cara ini sudah sering sekali kita lakukan ya, udah puluhan, bahkan mungkin udah ratus ya, nggak tahu kalau ratus mungkin puluhan guys ya. Aman guys, nggak apa-apa guys. Terus si pompa oli ini sayangnya sering sekali disalahkan para mekanik yang nggak tahu ya. Padahal untuk pompa oli ini kan jarang sekali rusak guys, kecuali mobil-mobil yang sudah berusia puluhan tahun ya, misalkan tahun 80, 83, 85, pokoknya di bawah 90. Nah itu bisa kita ponis atau bisa kita lakukan penggantian atau pembaharuan di bagian pompa oilnya ya. Nah kalau untuk mobil-mobil sekarang paling juga dari bagian valve pressure-nya, valve oil pressure-nya di sini guys, kan ada valve nih, ada valve. Nanti kita buka lagi guys, saya lupa ya, kita buka, kita jelaskan lagi. Terkadang si valve-nya ini suka macet ya, suka macet. Misalkan ini kan valve nih, valve-nya nggak boleh kebalik, nggak boleh kebalik. Nah kayak gini nih, posisi yang atas yang ini guys ya, kalau yang bawah polos tuh berarti yang masuk yang ini guys, kayak gini nih. Nah biasanya kalau misalkan olinya kotor atau berlumpur, jadi ketika dia sudah membuka kayak gini dia nggak balik lagi, sehingga si oli itu banyak keluar kembali ke karter ya, sehingga terjadi kegagalan oil pressure, terjadi kerusakan di bagian metal jalan, metal duduk, karena pressure tidak mendukung atau tidak mencukupi ya. Gitu guys. Ini kan fungsi valve ini untuk menjaga tekanan oil pressure yang berlebihan, sehingga nanti akan terkontrol atau terkendalikan di sini guys ya. Terkendalikan di sini, nanti oli akan kembali ke karter, gitu maksudnya guys. Oke. Jadi kalau kita kerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar operasional kerja, itu akan enak juga guys ya, enak. Kemudian jarang sekali kita menemukan kegagalan gitu guys. Oke, di sini langsung kita pasang bagian springnya ya. Tadi valve-nya, kemudian kita pasang springnya guys. Nanti tak keluarin lagi, kita coba lagi guys. Oke, sudah tepat ya. Masukin springnya, kemudian kita masukin juga penguncinya menggunakan kunci L berapa ini, L8 ya, 8 ya, L8 guys ya. Set nanti kita kencingin nanti guys. Oke, pasang ke sini guys. Pokoknya harus dibersihin nih, semua pompa oli harus dibersihin guys ya, nggak boleh kotor, harus dibuka guys, harus dibuka. Terus dikunci lagi menggunakan kunci L. L ya. Oke, atau ini L berapa nih? Besaran kemana L yang kemarin kali.
kita kasih lem ya di bagian o-ring sininya guys, sedikit aja guys, tipis aja, nggak usah banyak-banyak, untuk mencegah kebocoran, karena ini kan untuk pengisapan dan untuk in atau out ya, in atau out di bagian pompa oli. Oke, sedikit aja guys, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita pasang guys, pelan-pelan saja guys. Nah, ini fungsi impact ya, hanya untuk merapatkan saja guys, nggak boleh untuk mencang ya. Tetap kita nanti lakukan secara manual guys. Oke, selanjutnya pemasangan rantai penggerak pompa oli ya. Yang pertama kita pasang di bagian gear ininya dulu guys. Ini nggak boleh kebalik, yang depan nih ada titik ini buat top ya, yang ini nih nggak boleh kebalik, yang ada titiknya itu ke depan, menghadapnya ke depan guys. Oke, sudah masuk, kita masukkan ke gear yang paling belakang, kemudian kita masukkan gear yang untuk di pompa oli. Ini kayak gini nih, kalau misalkan ini yang duluan dipasang nggak bakalan bisa masuk guys ya, harus kayak gini nih masukinnya guys. Nah, kayak gini, terus kita kasih mur, terus jangan lupa si ininya guys, apa namanya, bersih guys ya, masukin ke lubang ini nih, airnya masukin ke lubang ini, kemudian kita masukin juga ke sini guys, kita tarik sedikit ke atas, ke samping maksudnya ya. Nah, oke, mantap guys ya, mantap. Terus nanti kita kencangin mur yang ini guys, ini harus pakai impact ya, harus pakai impact. Nanti aja guys, kira-kira sudah terpasang di bagian timing chainnya baru kita kencengin guys ya, tapi jangan lupa guys. Oke, sebelum pemasangan kita posisikan si snap ring, si sepinya itu ada di bagian atas guys ya, harus ada di bagian atas. Berat amat nih businya nih dipasang ya, brengsek nih anak-anak nih businya dipasang guys. Dah, harusnya businya dilepas dulu ya, kalau perakitan tuh jangan langsung dipasang karena mungkin nggak tahu ya. Oke, lanjut guys, sampai malam guys ya. Nah, untuk pemasangan si timing chain ini harus buka sprocket dulu ya, nggak kayak Avanza dia langsung pasang kemudian pasang rantai ya. Kalau ini kita buka dulu sprocketnya, kita pasang dari bawah dulu, kemudian pasang yang sprocket intake, camshaft intake, kemudian yang ini belakangan ya. Setelah kita pasang, nanti misalkan kalau ngegeser di bagian bawah bisa digeser dikit-dikit ininya ya, ditarik ke bawah, kita geser, kemudian kita putar-putar dari sini, dari atas nih. Oke, cara pasangnya kayak gitu guys ya. Pokoknya si sprocket ini untuk yang bagian exhaust atau knalpot kita copot dulu, camshaft yang exhaust ya, kita lepas dulu, baru kita pasang sambil di apa namanya, rantainya juga kita sangkutkan di bagian gearnya ya. Jadi nggak bisa misalkan sprocket terpasang dua-duanya gitu guys, nggak bisa ya, karena si rantainya itu sangat ngepres sekali. Oke, ini sudah terpasang guys ya. Untuk titik topnya
Oh salah, titik topnya bukan yang ini guys ya, nanti bukan yang ini guys. Oke. Nah cara pasangnya ini guys, diputar. Ini kan bagian untuk top nih ya, untuk top. Terus kita masukkan ke sini guys, warna cat ini kita masukkan pelan-pelan aja guys. Nah sudah masuk kayak gini, baru kita tekan, kita putar bagian noken asnya atau camshaftnya di bagian yang X ya, untuk top yang bawah nih ya. Ini tanda segitiga ini ya, dan selaras dengan warna rantai yang warna pink. Kemudian yang atas juga yang ini guys, selaras dengan warna rantai yang pink. Kemudian yang ini juga guys. Oke, jadi caranya yang intake kita pasang duluan, kemudian yang exhaust belakangan guys. Oke, kita kencangkan. Nah posisi noken asnya kayak gini nih, kayak gini ya. Oke, langsung ke pemasangan rel atau apa ya namanya ya, terserah kalian ya, lupa lagi saya juga guys. Nah untuk yang pemasangan yang ini kita lakukan yang bagian tensioner dulu ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya karena tadi malam kita kemalaman juga. Kita lanjut hari ini guys ya. Hari ini sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Terus untuk si timing chainnya juga sudah kita pasang, sudah kita tofkan ya. Nah ini tofnya di sini guys. Nah ini tofnya seluruh sejajar dengan coakan yang ini guys. Jangan coakan yang kecil ini ya. Yang sebelah innya juga ketemu coakan yang ini guys. Yang ada coakannya, terus di sininya kan nggak ada lagi tuh ya, untuk yang in dan yang X. Nah untuk yang bawah biasa ada garis segitiga ya, segitiga kecil nih kayak gini nih. Mana segitiga kecil? Nah ini guys, ini ya segitiga ini lurus dengan warna cat yang ada di rantai ya. Terus si noken asnya juga sudah kita pasang semuanya, catokannya juga sudah. Terus si valve lifter atau valve clearance-nya sudah kita ukur ulang kembali. Ternyata masih ada di toleransi dan masih bisa digunakan, artinya masih aman. Intake masih ada toleransi di 0,25. Kemudian untuk exhaustnya itu masih ada toleransi di bawah 40, di bawah 40, di bawah 35 ya, di bawah 35 atau 38 masih bisa digunakan. Nanti kita hidupkan bareng-bareng, kita rayan bareng-bareng seperti apa hasilnya. Dan untuk sekarang kali ini mungkin hanya sampai di sini guys ya. Sampai di sini kita tutup perakitan engine Nissan Evalia dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu setelah kita lakukan install di engine, di unit ya. Kita lakukan install di unit sampai hidup, kita dengarkan bareng-barang. Oke, Andika Motor undur diri. Minal aidin wal faidin, selamat menunaikan ibadah puasa. Masih tetap dipancar luaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.